Introduce. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Layanan informasi adalah salah satu bentuk bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik maupun orang tua mengenai hal-hal penting dalam proses belajar dan juga kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan layanan informasi dengan tema pentingnya disiplin dan juga belajar efektif. Melalui layanan ini diharapkan siswa dan juga orang tua dapat memahami bahwasanya kunci keberhasilan belajar tidak hanya pada kecerdasan tetapi juga pada kebiasaan disiplin dan juga cara belajar yang tepat. Begini Bu, akhir-akhir ini Zaki itu tidak fokus belajar kalau di kelas, juga sering melamun dan tidak mengerjakan tugas. Memang benar, akhir-akhir ini Zaki sangat susah saja cepat belajar dan dia itu kalau di rumah seringnya main HP. Jadi kira-kira solusinya bagaimana ya? Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya Bu. Maka dari itu saya mengundang Kak Adam, konselor sekolah untuk memberikan layanan informasi agar kita tahu cara untuk Zaki itu belajar lebih disiplin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang Bu Abel. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mendengar bahwa Zaki sedang mengalami usaha belajar ya? Ya, susah sekali fokus, cepat bosan dan sering menunda tugas. Baik, ini memang sering terjadi Bu, karena biasanya anak SD sering sekali menunda tugas dan juga sering bermain gadget. Betul sekali, anak-anak perlu dibiasakan memiliki waktu belajar yang tepat setiap hari dan lingkungan belajar yang tenang agar konsistennya tidak mudah terganggu. Halo Zaki, saya mau tanya, kenapa kamu akhir-akhir ini kok sering sekali belajar? Soalnya kalau belajar lama aku cepat bosan, kadang main-main HP. Itu wajar Zaki, tapi jika kamu belajar dengan cara yang menyenangkan, kamu bisa mengatur jadwal lebih teratur seperti belajar, lalu istirahat 30 menit, lalu belajar lagi. Atau bisa juga dengan belajar sambil menggambar atau melintas. Iya nak, ibu juga mau bantu, tapi kamu harus mencoba ya. Ini Bu, aku akan coba belajar lebih rajin. Baik Bu, ternyata dari pembicaraan kita tadi, Zaki harus memiliki jadwal belajar yang teratur. Misalnya seperti dibatasi penggunaan gadgetnya, buat jadwal belajar yang teratur. Terus bisa juga memberi penghargaan kecil jika Zaki nanti rajin belajar dan juga membuat suasana belajar yang menyenangkan. Ini saran yang sangat membantu. Saya akan memberi perhatian lebih di sekolah agar Zaki tidak kehilangan semangat belajar. Terima kasih. Ya, belajar yang pintar. Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Hai teman-teman, kali ini Epa dan kawan-kawan akan berbagi tips agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone. Yang pertama, untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga,
memperbanyak kegiatan yang bermanfaat seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Yang keempat, bersama teman-teman bermain permainan tradisional secara berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Yang kelima, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah. Kalau tips tadi masih belum berhasil menghilangkan ketergantungan teman-teman pada gadget, coba nih cara berikut ini. Dari layanan ini kita belajar bahwasanya disiplin dan juga kebiasaan belajar yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan prestasi anak. Peran orang tua, guru, dan juga konselor sangat penting untuk membimbing anak menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Setiap anak punya potensi dengan dukungan perhatian dan kedisiplinan. Mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif, dimulai dari rumah kita sendiri.